Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvi Rahma Aulia dengan NIM C1B023033 dari Universitas Jambi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya akan membahas rangkuman materi manajemen hubungan pelanggan, khususnya pada pertemuan 9 hingga pertemuan ke-16. Kita akan membahas bagaimana perusahaan menggunakan CRM atau Customer Relationship Management untuk membangun hubungannya lebih dekat, loyal, dan menguntungkan dengan pelanggan. Nah, presentasi ini merupakan bagian dari tugas UAS mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Nah, pada pertemuan 9 ini membahas tentang Customer Relationship Management atau CRM. Mengapa kita perlu mempelajari dan menerapkan CRM? Nah, karena CRM memberikan dampak langsung terhadap kinerja dan pertumbuhan bisnis. Yang pertama, itu bisa meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pelanggan merasa dipahami, dilayani dengan baik, dan lebih setia. Yang kedua, yaitu dengan meningkatkan efisiensi operasional. CRM menyederhanakan proses bisnis dan pengelolaan data. Nah, yang ketiga, itu dengan mendorong peningkatan pendapatan, yaitu strategi berbasis data menjadikan pemasaran lebih tepat sasaran. Yang keempat, itu bisa dengan memahami perilaku pelanggan secara mendalam. CRM menganalisis data transaksi, preferensi, hingga frekuensi pembelian. Nah, CRM ini bukan hanya sebagai alat operasional, tetapi juga bisa menjadi alat strategis untuk meraih keunggulan kompetitif. Berikut adalah 3 manfaat strategis yang utama. Yang pertama ada personalisasi layanan usaha data pelanggan. Perusahaan bisa memberikan layanan dan penawaran yang sesuai dengan profil, minat, dan kebutuhan masing-masing pelanggan. Otomatisasi proses tugas-tugas seperti pengiriman email, pengingat follow-up, atau penyusunan laporan pelanggan bisa diotomatisasi. Ini bisa mempercepat proses kerja dan mengurangi risiko kesalahan manual. Dan yang ketiga itu bisa dengan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat dan juga cepat. CRM menyediakan data yang bisa dianalisis untuk membantu manajer atau pemilik bisnis membuat keputusan. Misalnya, kapan waktu terbaik untuk kampanye promosi atau segmen pelanggan mana yang perlu dijaga yang lebih intensif. Nah, berikutnya yaitu adalah Telkomsel. Telkomsel ini adalah contoh nyata dari perusahaan besar di Indonesia yang sukses menerapkan CRM secara terintegrasi. Berikut strategi yang mereka lakukan. Yang pertama itu dengan menggunakan profil pelanggan hingga level BTS, yaitu informasi pelanggan dimanfaatkan secara mendalam untuk menentukan lokasi, pola penggunaan, dan preferensi, sehingga strategi layanan lebih tepat sasaran. Yang kedua yaitu dengan kampanye di berbagai media. CRM membantu Telkomsel menjalankan kampanye yang terintegrasi melalui media digital, luar ruang, dan layanan pelanggan. Yang ketiga yaitu dengan Telkomsel Point, merupakan program loyalitas berbasis poin yang diberikan kepada pelanggan sebagai bentuk apresiasi atas kesetiaan mereka. Selanjutnya yaitu penyederhanaan produk, yaitu Telkomsel menyederhanakan penawaran produknya terjadi 2 kategori utama, yaitu Telkomsel Prabayar dan Halo atau Pasca Bayar, agar lebih mudah dipahami pelanggan. Pada pertemuan 10 ini membahas tentang peran data analis dalam CRM. Nah, dalam sistem Customer Relationship Management atau CRM, perusahaan mengumpulkan data lengkap tentang pelanggan seperti riwayat transaksi, komunikasi dengan perusahaan melalui email, chat, atau panggilan, dan preferensi atau kebiasaan pelanggan. Namun, data sebanyak itu tidak akan berguna jika hanya disimpan begitu saja. Nah, disinilah peran data analis ini menjadi sangat krusial. Data analis bertugas untuk mengolah, menganalisis, dan menerjemahkan data tersebut menjadi strategi bisnis. Dengan begitu, perusahaan bisa mengambil keputusan yang lebih akurat, efisien, dan berbasis fakta, bukan hanya sekedar asumsi. Kemudian ada aktivitas kunci data analis dalam CRM. Berikut ini adalah aktivitas utama yang dilakukan data analis untuk mendukung CRM. Yang pertama yaitu mengakses data terpusat, yaitu dengan mereka mengambil data penting seperti kontak pelanggan, riwayat pembelian, dan riwayat komunikasi seperti keluhan, pertanyaan, atau respon. Yang kedua yaitu menganalisis tren dan perilaku. Misalnya, apakah pelanggan cenderung belanja di akhir bulan? Apakah ada pola keluhan tertentu di daerah tertentu? Dari sini kita bisa dibuat segmentasi pasar yang lebih tepat. Yang ketiga yaitu memprediksi churn. Churn adalah situasi di mana pelanggan berhenti menggunakan layanan. Data analis ini membantu memprediksi pelanggan mana yang akan berisiko churn, lalu menyusun strategi personalisasi lanjutan untuk mempertahankan mereka. Selanjutnya yaitu tantangan dan peluang big data dalam CRM. Tantangannya yaitu yang pertama dengan infrastruktur yang belum merata. Tidak semua perusahaan memiliki sistem digital yang siap untuk pengolahan data yang besar. Yang kedua yaitu dengan
kekurangan SDM yang ahli, tidak mudah mencari tenaga kerja yang kompeten di bidang analisis data. Yang ketiga itu bisa risiko kebocoran data. Keamanan data pelanggan adalah hal yang sangat penting dan sensitif. Yang keempat yaitu kualitas data yang tidak konsisten, seperti data bisa saja diduplikat, tidak lengkap, atau salah input sehingga menyulitkan analisis. Nah, kemudian masuk kepada peluang yang pertama yaitu penghematan biaya operasional. Proses yang lebih efisien berkat otomatisasi berbasis data. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan lebih cepat karena semua didasarkan pada data yang nyata, keputusan bisa dibuat dengan cepat dan lebih tepat. Yang ketiga yaitu inovasi produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Big data ini bisa menunjukkan kebutuhan real pelanggan sehingga produk dan layanan yang dikembangkan benar-benar relevan. Pada pertemuan ke-11, ini akan membahas tentang penciptaan nilai pelanggan dalam CRM. Nilai pelanggan tidak hanya diukur dari harga produk, tetapi juga dari pengalaman dan manfaat yang diterima oleh pelanggan. Dalam CRM, nilai pelanggan dilihat dari 3 dimensi. Yang pertama yaitu fungsional. Produk atau layanan harus bisa memenuhi kebutuhan pelanggan secara nyata. Contohnya kualitas produk, kecepatan layanan, dan kemudahan akses. Yang kedua yaitu adalah emosional. Pelanggan merasa terhubung secara emosional dengan merek jika mereka diperlakukan dengan baik. Misalnya perusahaan menunjukkan perhatian lewat ucapan ulang tahun atau layanan pelanggan yang empatik. Yang ketiga yaitu sosial dan biaya. Pelanggan ingin merasa menjadi bagian dari komunitas, misalnya member eksklusif atau komunitas pelanggan loyal, serta merasa bahwa nilai yang diterima sebanding dengan harga yang dibayar. Kemudian CRM juga digunakan untuk menciptakan nilai pelanggan dengan cara yang pertama dengan personalisasi layanan berdasarkan data. Setiap pelanggan diperlakukan secara unik berdasarkan preferensi dan riwayat transaksi mereka. Misalnya, dalam sistem CRM memberikan rekomendasi produk sesuai minat pelanggan. Yang kedua, yaitu dengan layanan unggul dan pengalaman konsisten. Setiap titik interaksi dengan pelanggan, baik lewat aplikasi, telepon, maupun langsung di toko, harus memberikan kualitas layanan yang sama baiknya. Nah, yang ketiga yaitu pemasaran tertarget dan program loyalitas. Dengan CRM, perusahaan bisa menargetkan iklan atau promo hanya kepada segmen yang relevan. Selain itu, pelanggan loyal diberikan insentif seperti poin atau diskon khusus sebagai bentuk penghargaan. Selanjutnya yaitu penerapan di sektor industri. CRM tidak hanya diterapkan dalam satu jenis bisnis saja, tetapi digunakan di banyak sektor industri. Seperti yang pertama yaitu di e-commerce. CRM digunakan untuk rekomendasi produk yang sesuai dengan riwayat pencarian atau pembelian pelanggan. Promosi juga dipersonalisasi melalui email, notifikasi aplikasi, dan lainnya. Yang kedua yaitu telekomunikasi. Pelanggan ditawari paket layanan yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya paket data khusus gamer, pelajar, atau pebisnis. CRM juga membantu dalam menjaga loyalitas pelanggan dengan promo atau bonus khusus. Yang ketiga yaitu pada perbankan, manufaktur, dan kesehatan. Yang pertama yaitu pada perbankan, CRM digunakan untuk layanan multisaluran seperti mobile banking, customer service, dan ATM. Pada manufaktur dan kesehatan digunakan untuk hubungan personal dan dukungan pelanggan yang penting. Misalnya, dalam layanan after sales, pemeliharaan alat, atau konsultasi kesehatan. Kemudian pada pertemuan ke-12 membahas tentang penerapan AI dalam CRM. Pertama, yaitu transportasi AI dalam CRM atau Artificial Intelligence atau AI mengubah cara kerja CRM menjadi lebih otomatis, efisien, dan cerdas. AI menggantikan banyak proses manual yang sebelumnya memakan waktu dan sumber daya. Contohnya yang pertama yaitu dengan entry data otomatis. AI bisa membaca dan mencatat data dari interaksi pelanggan seperti email atau chat tanpa campuran tangan manusia. Yang kedua yaitu penjadwalan tindak lanjut otomatis. Sistem mengingatkan staf untuk follow up pelanggan tepat waktu. Kemudian yang ketiga yaitu segmentasi pelanggan dan kampanye pemasaran. AI membagi pelanggan dalam kelompok berdasarkan preferensi atau kebiasaan, lalu menjalankan kampanye iklan yang tepat secara otomatis. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman dan interaksi pelanggan. AI memungkinkan perusahaan memahami pelanggan secara mendalam dan melayani mereka dengan lebih baik melalui yang pertama, analisis sentimen. AI menganalisis nada atau emosi dalam komunikasi pelanggan, misalnya dalam ulasan atau chat, untuk mengetahui apakah pelanggan merasa puas, kecewa, atau marah. Yang kedua yaitu prediksi perilaku. AI bisa memprediksi kemungkinan pelanggan membeli ulang atau justru akan berhenti atau churn.
sehingga perusahaan bisa bertindak sebelum kehilangan pelanggan. Yang ketiga yaitu dengan chatbot AI 24/7, memberikan layanan pelanggan otomatis yang bisa menjawab pertanyaan kapan saja tanpa perlu staf manusia. Yang keempat yaitu personalisasi komunikasi. Pesan yang dikirim ke pelanggan disesuaikan dengan riwayat interaksi, minat, dan kebiasaan mereka lebih relevan dan menarik. Nah, ada yang ketiga yaitu efisiensi dan produktivitas tim. AI membantu tim CRM bekerja lebih cepat, cerdas, dan tepat sasaran. Di antaranya yang pertama yaitu prioritasisasi prospek atau leads. AI menganalisis siapa saja calon pelanggan yang paling mungkin membeli, lalu memprioritaskan mereka untuk dihubungi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu rekomendasi tindakan terbaik. Misalnya, sistem menyarankan pemberian diskon atau mengirimkan email follow-up ke pelanggan tertentu. Yang ketiga yaitu respon cepat dan relevan. AI bisa menjawab pertanyaan pelanggan dalam hitungan detik dan jawaban yang sesuai dengan konteks. Yang keempat yaitu adanya contoh penerapan AI dalam dunia nyata. Beberapa penerapan nyata AI dalam CRM adalah yang pertama, yaitu dengan chatbot layanan pelanggan, seperti asisten virtual yang dapat menjawab pertanyaan dasar secara instan. Nah, yang kedua yaitu dengan merekomendasikan produk di e-commerce, seperti yang dilakukan oleh Tokopedia, Shopee, atau Amazon, di mana produk disarankan berdasarkan apa yang dilihat oleh pelanggan dan apa yang dibeli oleh pelanggan sebelumnya. Yang ketiga yaitu analisis media sosial. AI memantau komentar pelanggan tentang merek di platform seperti Twitter atau Instagram untuk menilai reputasi perusahaan. Nah, ada yang keempat yaitu prediksi churn di telekomunikasi. Operator seluler seperti Telkomsel menggunakan AI untuk mendeteksi tanda-tanda pelanggan akan berhenti lalu memberikan tawaran agar mereka bertahan. Pada pertemuan ke-13 ini membahas tentang peran customer service atau CS dalam CRM. Yang pertama yaitu pentingnya customer service. Customer service adalah ujung tombak dari hubungan perusahaan dengan pelanggan. Artinya, CS menjadi pihak pertama yang dihubungi ketika pelanggan mengalami masalah atau membutuhkan bantuan. Yang pertama yaitu dengan membentuk citra dan persepsi pelanggan. Pelayanan yang diberikan oleh CS sangat mempengaruhi bagaimana pelanggan memandang perusahaan. Apakah mereka merasa dihargai, diperhatikan, atau merasa justru diabaikan. Yang kedua, menjaga loyalitas jangka panjang. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan dengan baik cenderung merasa puas dan akan setia menggunakan produk atau jasa dari perusahaan dalam jangka yang panjang. Yang kedua, yaitu dampak layanan terhadap retensi. CS berperan besar dalam menjaga agar pelanggan tidak pindah ke pesaing alias retensi pelanggan. Yang pertama yaitu dengan pengalaman yang positif dan penanganan masalah yang cepat. Pelayanan yang cepat dan tepat membuat pelanggan merasa diurus dengan baik, sehingga mereka betah dan tidak berpindah ke kompetitor. Yang kedua yaitu empati dan komunikasi yang konsisten. Sikap ramah, empati, dan komunikasi yang tidak berubah-ubah menjadi fondasi kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu kontribusi strategis CS dalam CRM. CS bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga mempunyai peran strategis dalam kesuksesan CRM. Yang pertama yaitu menjadi duta merek dan sumber feedback. CS adalah wajah dari perusahaan. Mereka bisa menjadi duta merek yang menyampaikan nilai perusahaan secara langsung, sumber masukan dari pelanggan yang bisa digunakan untuk perbaikan layanan atau inovasi produk, dan penanganan krisis, terutama bila muncul keluhan atau isu negatif di media sosial. Yang kedua yaitu dengan otomatisasi dan basis pengetahuan. Dengan bantuan teknologi seperti chatbot dan sistem FAQ, CS bisa melayani pelanggan lebih cepat dan efisien, serta mengurangi beban kerja manual. Misalnya, pelanggan bisa mencari jawaban sendiri lewat knowledge base atau mendapat jawaban langsung dari sistem tanpa perlu berbicara dengan agen. Nah, pada pertemuan 14 ini membahas tentang manajemen jaringan pelanggan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu konsep manajemen jaringan pelanggan. Manajemen jaringan pelanggan adalah pendekatan strategis untuk mengelola seluruh siklus hubungan pelanggan secara terintegrasi. Mulai dari akuisisi atau menarik pelanggan baru, retensi atau mempertahankan pelanggan agar tetap setia, dan advokasi atau mendorong pelanggan menjadi promotor atau pendukung aktif. Misalnya memberikan ulasan positif atau merekomendasikan ke orang lain. Intinya, semua proses yang menyangkut pelanggan harus saling terhubung, konsisten, dan dikelola dalam satu sistem yang menyatu. Kemudian yang kedua yaitu proses utama dalam manajemen jaringan pelanggan. Untuk menerapkan strategi ini, perusahaan perlu menjalankan proses-proses penting yang berikut. Yang pertama yaitu mengumpulkan data dan memetakan touchpoint. Touchpoint adalah sebuah titik interaksi pelanggan dengan perusahaan. Misalnya website, media sosial, call center, dan toko fisik. Semua itu perlu dicatat dan perlu dianalisis. Yang kedua yaitu segmentasi dan personalisasi.
Data pelanggan digunakan untuk membagi pelanggan ke dalam segmen-segmen berdasarkan nilai dan kebutuhan mereka, lalu memberikan layanan yang dipersonalisasi agar lebih relevan dan berdampak. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan interaksi dan loyalitas. Manajemen interaksi yang baik akan memperkuat hubungan dan meningkatkan loyalitas pelanggan melalui yang pertama yaitu dengan otomatisasi, pemasaran, dan layanan. Sistem CRM bisa mengirim email, notifikasi, atau follow-up otomatis kepada pelanggan sesuai waktu dan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu program loyalitas dan sistem feedback. Pelanggan yang setia diberikan insentif seperti poin atau diskon. Selain itu, pelanggan diajak memberikan masukan atau feedback yang bisa dijadikan bahan evaluasi dan inovasi. Kemudian yang keempat yaitu analisis dan kolaborasi. Agar semua strategi CRM ini berjalan dengan baik, akan dibutuhkan yang pertama yaitu analisis kinerja dan pelaporan CRM. Perusahaan harus rutin mengevaluasi efektivitas CRM. Apakah mampu meningkatkan penjualan, mempertahankan pelanggan atau tidak. Yang kedua yaitu koordinasi antar tim dan integrasi teknologi. CRM bukan hanya tanggung jawab satu departemen, semua tim mulai dari pemasaran, layanan pelanggan hingga IT harus bekerja sama dan sistem teknologi yang digunakan harus terintegrasi. Pada pertemuan yang ke-15 ini membahas tentang korelasi CRM dan SRM. Pertama yang akan kita bahas yaitu definisi singkat dari CRM atau Customer Relationship Management, yaitu mengelola hubungan dengan pelanggan. Dan SRM adalah Supplier Relationship Management, yaitu mengelola hubungan dengan pemasok. Meskipun berbeda target, pelanggan atau versus pemasok, keduanya ini memiliki tujuan strategis yang saling melengkapi. Selanjutnya yaitu korelasi konseptual. Yang pertama yaitu fokus pada hubungan strategis jangka panjang. Baik CRM maupun SRM bukan hanya sekedar transaksi jangka pendek, tetapi membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dalam jangka yang panjang. Yang kedua yaitu peran utama masing-masing. Nah, CRM membangun loyalitas pelanggan, memastikan mereka puas dan terus membeli. Yang kemudian CRM adalah menjaga ketersediaan dan kualitas pasokan dari mitra pemasok agar operasional perusahaan tetap berjalan dengan lancar. Nah, keduanya adalah fondasi penting dalam manajemen rantai nilai perusahaan. Kemudian kesamaan prinsip dari CRM dan SRM memiliki prinsip manajemen yang mirip, yaitu pertama yaitu berbasis data dan sistematis. Semua keputusan dan interaksi dilakukan dengan bantuan data yang valid dan terstruktur, baik untuk memahami pelanggan maupun nilai kinerja pemasok. Fokus pada nilai, efisiensi, dan kolaborasi, yaitu menyediakan layanan terbaik untuk pelanggan dan mendapatkan pasokan terbaik dari pemasok. Efisiensi ini yaitu mempercepat proses, menghindari pemborosan, dan menurunkan biaya operasional. Dan kolaborasi yaitu membangun kerjasama yang sehat dan saling menguntungkan, baik dengan pelanggan maupun dengan pemasok. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat kolaborasi CRM dan SRM. Ketika CRM dan SRM diterapkan secara terintegrasi, perusahaan akan merasakan manfaat yang besar, antara lain yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan rantai pasok. Dengan koordinasi yang baik antara pemasok dan bagian pemasaran atau layanan pelanggan, proses produksi dan distribusi berjalan lancar tanpa hambatan logistik atau keterlambatan. Nah, yang kedua yaitu memberikan nilai tambah lebih besar. Kolaborasi antara CRM dan SRM menciptakan sinergi yang memperkuat posisi perusahaan di pasar. Pelanggan mendapatkan produk atau layanan yang tepat waktu dan berkualitas. Perusahaan bisa menekan biaya sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, pada pertemuan ke-16 membahas tentang tantangan penerapan CRM dan tujuan akhir dari CRM. Yang pertama yaitu tantangan penerapan CRM. Meskipun CRM ini menawarkan banyak manfaat, dalam praktiknya penerapannya tidak selalu mudah. Berikut merupakan tantangan utamanya. Yang pertama, integrasi sistem dan data antar departemen. Tidak semua bagian perusahaan memiliki sistem yang kompatibel. Integrasi CRM membutuhkan koordinasi lintas departemen yang bisa menjadi rumit dan memakan waktu. Yang kedua yaitu SDM belum siap atau kurang terlatih. Banyak perusahaan masih kekurangan tenaga kerja yang mengerti cara mengelola dan memanfaatkan sistem CRM secara maksimal. Yang ketiga yaitu biaya awal yang cukup tinggi. Untuk memulai sistem CRM yang baik dibutuhkan investasi besar untuk perangkat lunak, pelatihan, dan integrasi sistem. Yang keempat yaitu penolakan perubahan oleh karyawan. Beberapa karyawan merasa nyaman dengan sistem lama dan menolak penggunaan teknologi baru karena merasa terbebani atau takut kehilangan pekerjaan. Kemudian yang kelima yaitu kualitas dan keamanan data pelanggan. CRM mengandalkan data. Nah, jika data tidak akurat atau tidak terlindungi dengan baik, justru bisa membahayakan perusahaan, misalnya kebocoran data pelanggan.
Kemudian yang kedua yaitu tujuan akhir dari CRM bagi perusahaan. Meskipun menghadapi berbagai kendala, CRM tetap penting karena memiliki tujuan akhir yang sangat strategis bagi keberlangsungan bisnis. Yang pertama yaitu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Tujuan utama CRM adalah membentuk ikatan emosional dan kepercayaan jangka panjang agar pelanggan terus memilih perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan yang relevan, cepat, dan personal sehingga pelanggan merasa puas dan tetap setia. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan customer lifetime value, artinya meningkatkan total nilai yang bisa diberikan oleh seorang pelanggan selama mereka terhubung dengan sebuah perusahaan. Yang keempat yaitu efisiensi operasional dan keputusan berbasis data. CRM menyediakan data yang akurat yang membantu dalam pengambilan keputusan dan efisiensi proses bisnis. Yang kelima yaitu menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Perusahaan yang mampu memahami dan melayani pelanggannya dengan baik akan memiliki posisi yang lebih kuat di pasar dibandingkan oleh pesaing. Nah, sebelum kita tutup videonya, ini dia kesimpulan penting dari materi CRM pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan 16. Seluruh materi dari pertemuan 9 hingga pertemuan 16 memperlihatkan bahwa CRM adalah strategi untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pemanfaatan data, personalisasi layanan, dan teknologi seperti AI. Peran data analis dan customer service sangat penting dalam meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Kolaborasi antar departemen dan integrasi dengan CRM mendukung efisiensi operasional. Meskipun ada tantangan, tujuan utama CRM adalah menciptakan pengalaman pelanggan yang unggul dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dan itulah rangkuman lengkap dari materi Customer Relationship Management atau CRM, mulai dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-16. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa CRM bukan hanya soal teknologi atau sistem data, tapi strategi yang menyeluruh yang menyelibatkan pemanfaatan data, personalisasi layanan, peran data analis, customer service, hingga kolaborasi antar tim, dan integrasi dengan SRM. Meskipun implementasinya memiliki berbagai tantangan, tujuan utama CRM itu pun tetap jelas, yaitu menciptakan pengalaman pelanggan yang unggul, membangun hubungan jangka panjang yang bernilai, dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Baiklah, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.